Oke, halo teman-teman. Sekarang kita masuk ke pembahasan 9 mengenai accounting for lease. Nah, jadi kita membahas mengenai leasing. Nah, pada dasarnya proses bisnis di leasing itu seperti ini, teman. Jadi misal ada tiga pihak. Yang pertama lessor. Lessor itu adalah pihak yang menyediakan leasing. Leasing adalah pihak yang memakai jasa leasing. Nah, kemudian ada yang dealer atau sebagai penjual dari aset. Nah, konsep bisnis dari leasing itu pertama gini. Si lease ini pengen beli suatu aset yang akan menunjang misal produktivitas ataupun operasional di perusahaan itu. Nah, tapi balik lagi ternyata cash flow-nya uh, dia tuh pengen mempertahankan cash flow yang mereka miliki. Nah, maka salah satu jalan alternatif untuk memperoleh si aset itu tanpa tanpa uh, merusak jalannya si cash flow yang enggak apa ya, yang misalnya enggak stabil gitu ya. Lisi atau perusahaan yang ingin memiliki aset itu boleh memakai jasa lisi. Lessor. Nah, lessor pertama lisi milih dulu nih. Misal si lisi pengen beli mobil. Nah, dari dealer dia tuh mengajukan dulu pengen mau beli apa. Nah, nanti pengajuan dari dealer itu si lessor kan bayar secara full si aset yang mau dibeli oleh si lisi. Nah, berarti dari tangan dealer, dari hak dealer, si mobil ini pindah ke hak kepemilikan lessor. Karena lessor sudah membayar atas mobil ini. Nah, lalu bagaimana si lisi? Nanti lisi nggak membayar pemakaian atas mobil ini ke dealer, tapi dia membayar ke lessor. Kenapa? Karena asetnya sudah milik lessor. Nah, entah itu penggunaannya di akhir sewa nanti, itu akan menggunakan opsi atau enggak. Biasanya dikasih opsi apakah ingin memiliki si aset itu atau bakalan dikembaliin ke lessor. Gitu, teman-teman. Nah, jadi pembayaran yang dilakukan lisi pun itu enggak langsung, tapi dia secara uh, annual rental payment ataupun bisa per bulan gitu secara kredit. Nah, contoh realnya, misal kalian mau beli motor ya, di luar dari mobil, motor, kalian pasti ke dealer, terus minta pengajuan, pengen mau beli motor ini, walaupun si dealer nanti kirimin, tapi yang kalian ajuin itu sudah dimiliki oleh si lessor. Otomatis di akhir jatuh tempo dari list itu, kalian memiliki seutuhnya atas aset si motor itu. Itu namanya hak opsi, bukan hak opsi, tapi emang apa ya? Yang sudah perjanjian di awal. Apa yang sudah dimiliki oleh lessor yang didapat dari dealer nanti bakal menjadi milik lisi. Itu salah satu contoh real ketika kalian beli motor misal di Astra. Nah, gitu. Itu secara singkat bagaimana leasing beroperasi. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Oke, teman-teman, ini ada contoh soal nih. Jadi, leasing itu ada yang finance atau biasa disebut kapitalis. Kalau di bukunya Kesho itu disebut memakai terminologi finance lease. Tapi sama aja pendanaan. Dan ada operating lease. Gitu. Nah, apa bedanya?
Di contoh soal selanjutnya kalian akan tahu. Intinya, eee, nanti ada penggunaan anggaransi dengan garansi atas kedua leasing ini. Jadi sama-sama ada garansi atas nilai residual sama anggaransi. Gitu. Nah, untuk mengetahui perbedaan antara ini, kita kulik satu-satu contohnya. Misal contoh pertama nih. Contoh pertama. Oke, misal finance lease, scroll down. Rias Company melakukan lease. Nah, berarti siapa nih yang lease nih? Rias Company sebagai pihak leasing atas mesin percetakan dari PT Viv. Si PT Viv ini jadi lessor karena dia yang menyediakan jasa leasing. Kedua belah pihak melakukan tanda tangan kontrak pada tanggal 1 Januari 2022 dengan beberapa ketentuan di bawah ini. Perjanjian atas lease tidak dapat dibatalkan dan jangka waktu. Ingat, tidak dapat dibatalkan dan jangka waktu atau lease melakukan dan jangka waktu atas lease selama 4 tahun dengan biaya rental sebesar 167 juta yang akan dibayarkan di awal kontrak lease dan seharusnya akan dibayarkan di setiap awal tahun. Kemudian di awal kontrak lease dan seterusnya akan dibayarkan di setiap awal tahun. Oke. Mesin percetakan tersebut memiliki nilai wajar, lease sebesar 600. Oke, apa yang diminta? Buatlah perhitungan. Buatlah perhitungan yang dibutuhkan oleh lease dan lessor beserta tabel amortisasi. Oke. Buatlah jurnal yang dibutuhkan oleh lease. Di jurnal. Lease dan lessor. Sama ya. Keduanya membutuhkan. Tahun 2022 dan 2023. Nah, misal cara perhitungan untuk lease itu diawali dengan lessor. Kalau dia minta 2, berarti kita mulai dari lessor aja. Kenapa? Karena barang dan transaksi itu berasal dari lessor. Dari lessor ke lease. Nah, jadi kalau ada kasus seperti ini, utamakan benerin dulu lessornya. Kerjain dulu lessor, baru lease. Kenapa? Kita lihat. Ini kan lessor dulu nih. Lessor pertama, di sini kalau di seperti kemarin-kemarin, seperti di semester, kan semester. Sebelum UTS, itu kan kita pakai present value ordinary annuity. Iya kan? Ordinary. Nah, dulu kita pakai ini. Tapi sekarang enggak. Karena kita pakai present value ordinary, annuity dulu. Apa bedanya? Kalau present value ordinary annuity itu dia nggak melakukan pembayaran atas biaya sewa di awal. Misalnya, sewanya 5 tahun ya, misal. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ordinary annuity due itu akan membayar biaya sewa pertama itu di sini. Di awal tahun 2000, di awal tahun kedua, bukan di awal tahun pertama. Nah, tapi bagaimana dengan present value annuity due? 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan membayar pembayaran sewa pertama di awal transaksi. Nah, kejadian seperti ini biasanya terjadi di leasing. Gitu, teman-teman. Makanya kita menggunakan rumus yang berbeda. Walaupun rumusnya hampir-hampir sama, yang membedakan itu hanya penambahan dan pengurangan angka 1. Di sini, teman-teman. Ini aja yang beda. Sorry.
Ini sama yang di sini. Jadi jangan terkecoh ya. Ini present value unneeded. Nah, kita pakai rumus ini. Kemudian apa aja yang diminta? Mesin percetakan harus memiliki nilai wajar. Nilai wajarnya 600. Ini nilai wajar list ya, bukan nilai wajar suatu aset. Dengan estimasi umur ekonomis selama 4 tahun. Nah, umur ekonomis aset 4 tahun tanpa nilai residual. Oke, kita garisin. Harga perolehan mesin percetakan tersebut sebesar 450. Jadi si lessor itu memperoleh aset tersebut dari dealer sebesar 450. Nah, ini harga perolehan ya. Ini bakal diperhitungkan juga. Pada saat penyusutan aset digunakan metode garis lurus. Oke. List tidak berisi opsi pembaruan dan akan dikembalikan. Oke. Tidak berisi opsi pembaruan dan akan dikembalikan kepada PT VIV pada saat jatuh tempo. Oke. Berarti pembaruan itu misal di kontraknya cuma 5 tahun, tapi di akhir kontrak dia pengen nambah. Jadi misal 2 tahun, berarti 7 tahun. Itu pembaruan, renewal option. Kemudian implicit rate yang ditetapkan oleh PT VIV sebesar 8% dan diketahui oleh Fresh Company. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam leasing itu ada dua rate, tingkat rate. Yang pertama implicit, yang kedua incremental. Nah, yang mana yang harus dipakai ketika dua-duanya muncul? Yang benar adalah implicit. Kenapa? Implicit itu merupakan rate yang berasal dari lessor dan ini merupakan perhitungan dari lessor yang ditetapkan. Itu. Incremental itu berasal dari lisi. Kita menggunakan incremental ketika lisi enggak mengetahui berapa nilai implisit. Dia nggak tahu, ya udah kita pakai incremental aja. Ya, tapi ketika lisi mengetahui nilai implicit rate yang ditetapkan oleh lessor, maka kita menggunakan implicit. Itu teman-teman. Oke, kita bahas. Nah, ini present value unneeded, I itu bisa berasal dari implicit, tergantung akan soalnya pakai apa. Kalau di sini pakai implicit ya. Kemudian apa gitu? N. Ada N ya di situ. N berarti period. Ini jangka waktu leasing per tahun. Ini hapus dulu biar kelihatan. Oke. Nah, berarti present value unneeded-nya sebesar 3,5. Nah, ini yang pertama-tama banget yang harus diperhitungkan. Nah, baru kita menghitung berapa nilai yang dikapitalisasi. Nah, itu rumusnya adalah fair value. Nah, jadi fair value dari si list aset itu berapa? 600 juta. Present value of the residual value berapa? 0. Kenapa? Residual value kan? Di soalnya ngomong bahwa nggak ada residual value. Tanpa residual. Nggak ada nilai sisa. Nah, maka rumusnya 600 juta dikurang 0. Ini 600 juta. Ini adalah nilai yang harus diterima oleh si lessor. Nilai yang ditetapkan oleh lessor untuk lisi. Itu bawah ini ya. Nilai yang harus saya terima adalah 600 juta. Dengan cicilan per tahun sebesar, ini cicilan per tahun, annual rental payment, 600 juta. Dibagi present value unneeded sama dengan 167 juta. Nah, jadi teman-teman lihat di sini, di soal kan ada 167 ya biaya rentalnya. Ini walaupun dia nggak muncul, kita akan tahu. Kita akan tahu. Kenapa? Dengan membagi nilai yang ditetapkan, nilai yang akan diterima oleh lessor dengan
present value annuity due dengan 167 juta. Gitu. Makanya di tabel amortisasi list. Ini tabel amortisasi list ya. Artinya tabel pengurangan list. Annual payment-nya itu track line, artinya tetap gitu. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah interest on list receivable. Gitu, teman-teman. Itu akan berbeda. Hapus dulu. Nah, dari mana dapat Oke. Dari mana dapat angka-angka ini? Itu kalian kaliin aja. 600. Ini kan 0 ya? Ini kan lihat di awal 0 kan? Bunganya 0 karena pada saat kita balik lagi ke bagaimana mengakui bunga. Di tahun pertama, awal banget transaksi terjadi. 4 tahun kan, awal banget transaksi terjadi. Itu nggak ada perhitungan bunga sama sekali. Nanti baru ke sini, menginjak akhir tahun pertama, itu baru ada bunga yang berjalan setahun. Sedangkan ini kan listnya di awal dimulai dari tanggal 1 kan ya. Sementara present value annuity due itu kan mensyaratkan bahwa kalau mau pakai present value annuity due itu harus membayar di awal. Artinya annual list payment-nya dibayar di awal. Berarti dibayar 4 kali kan. Di awal tanpa bunga karena memang bunganya belum ada, dan selanjutnya 3 kali dengan bunga. Gitu. Nah, cara menghitung bunga itu dengan kalian aja. Ini kan sisanya ya. Sisanya ini 432 juta itu dikali dengan 8%. Seperti itu, teman-teman. Nah, begitu juga dengan yang di bawah ini. 3 juta itu didapat dari 29 dikali 8%. 12 juta didapat dari 155 dikali 8%. Nanti akhirnya nihil. Berarti udah diterima semua. Seperti itu. Oke. Kita masuk ke jurnal yang dibuat oleh si Lesor. Nah, ini dibagi 2 aja dulu biar gampang. Oke. Nah, saya akan tampilin soalnya. Oke. Nah, yang diminta yang kedua ini perhitungan ya. Berarti poin A udah beres. Ini perhitungannya. Kemudian ini jurnalnya untuk 2022 dan 2023. Oke. Yang pertama sudah pasti. Yang pertama sudah pasti untuk mencatat penjualan, bukan penjualan. Ya, penjualan atas list itu. Sebesar 600 juta kan? Fair value-nya 600 juta. Ya kan? Ini. Kemudian cost of goods sold. Nah, di sini memakai metode perpetual karena muncul cost of goods sold. 450 juta. Dapat dari mana? Dari sini harga perolehan. Otomatis inventory-nya berkurang. Cash pada list receivable. Nah, ini untuk mencatat pembayaran pertama di awal kontrak. Gitu. Jadi dia bayar pertama sebesar 167 juta. Ini kan. Ini. Oke. Kemudian pada akhir tahun. Nah, ada penyesuaian nih di akhir tahun. Nah, akhir tahun 2022 diadakan penyesuaian bahwa bunga yang diterima, yang diakui, bukan yang diterima ya, yang diakui selama tahun 2022 itu sebesar 34 juta. Dari mana? Dari sini. Gitu. Karena udah berjalan 1 tahun. Ini kan asumsi bahwa perusahaan akan tutup buku di bulan 12 tanggal 31. Maka dia mencatat penyesuaian ini gitu. Kapan dibayarnya? Ini kan list receivable bertambah ya. Nah, itu dibayarnya di tanggal 1 2023. Jadi dijadiin dulu piutang atas kewajiban yang harus dilaksanakan oleh si lisi.
Gitu. Ditransfer dulu si revenue-nya. Kapan baru diambil? Ya nanti pada tanggal 1. Ini. Kenapa cuma 167? Iya, balik lagi komponennya. Nah, lihat ya, komponen tahun 2023. Ini. Komponen atas 167 itu terdiri dari bunga 34 juta dan harga listnya 133 dengan tidak apa ya, asumsikan bahwa si 133 ini udah termasuk eksekutorinya, biaya eksekutori. Itu 34 tambah 133. Nah, kenapa si ini dianggap sudah menyelesaikan si 34 juta ini? Jadi gini, kalau jurnal terpisah itu seperti ini. List receivable, kemudian interest revenue, sorry, bukan interest revenue, kita ke bawah aja. Cash pada list receivable itu 34 juta. Kemudian cash pada list receivable. Berapa tuh sisanya? 133 juta. Iya kan? Ini. Nah, jadi komponen dari yang dibayarkan di tahun 2023 itu terdiri dari 34 juta dan 133 juta termasuk bunga yang ditangguhkan untuk dibayarkan di tanggal 1 2023. Seperti itu, teman-teman. Gitu konsepnya ya. Kemudian tanggal 2023 akhir tahun biaya penutupan buku diakui lagi sama seperti ini. Sama seperti ini. Sama kan? Berarti dia mengakui bunga yang berjalan selama 2023. Berapa? Ini. 23 juta. Nah, baru dibayarkan di 2024 nanti, di 23 ini. Karena yang dibayarkan, annual lease payment yang dibayarkan itu sebesar 167 terdiri dari bunga 23 juta dan harga di luar bunga, biaya di luar bunga 143 termasuk termasuk pokok listnya dan biaya eksekutori. Ini kita dengan asumsi biaya eksekutori itu gross ya. Nah, teman-teman perlu ketahui dulu, mungkin bakalan ada di contoh kasus nanti. Biaya eksekutori itu adalah biaya mengenai pajak ataupun asuransi. Nah, bagaimana cara menentukan? Ini ada dua, tergantung struktur yang membangun si annual payment-nya. Misal rental payment atau payment-nya itu udah termasuk dengan pajak, termasuk biaya eksekutori ditambah uh, pokoknya. Nah, yang kayak gini itu disebut dengan gross list. Tapi ada juga rental payment yang hanya terpisah nih biaya pokok dengan biaya eksekutorinya. Ini biaya pokok dan bunga ya. Pokok dan eksekutori. Nah, ini kan kalau gross dia tuh langsung bayar ke lessor. Selisih itu langsung bayar ke lessor. Tapi kalau ini sifatnya kayak gini, itu dinamakan sebagai, kalau sifatnya terpisah dengan biaya eksekutori disebut net list. Gitu. Karena hanya pokoknya aja yang dibayar ke lessor. Biaya eksekutori mengenai pajak dan asuransi langsung dibayar ke pihak yang bertanggung. Gitu. Misal untuk bayar pajak gitu, secara langsung. Jadi bayar pajaknya nggak melalui lessor. Gitu. Itu disebut net list. Nah, ini asumsikan si contoh soalnya adalah gross list. Itu teman-teman. Nah, perlu diketahui lagi,
gross list, misal nih, di soal tuh ada 100 juta untuk rental payment. Kemudian biaya eksekutorinya ini pokok ya. Biaya eksekutori itu 5 juta. Nah, misal kalau dia gross list, berapa yang dipakai untuk perhitungan listnya? Besar? Ini besar 105 juta. Itu gross list karena udah termasuk biaya eksekutori. Nah, tapi bagaimana kalau misal nih, pokoknya aja yang mau dibayarkan? Ya udah, untuk mengakui biaya leasingnya itu hanya 100 juta pada saat menjadi perhitungan nanti, perhitungan di sini, sini, sama di sini, hanya 100 juta. Tapi kalau dia gross list, dia harus mengakui di perhitungan sini itu sebesar 105 juta gitu. Nah, bagaimana kalau net list? Bagaimana cara menghitung eksekutorinya? Itu dijadikan expense. Gitu. Jadi setiap tahun akan bayar expense pada kas. Tuh. Gitu teman-teman. Itu intermezzo mengenai biaya eksekutori. Oke, lanjut ya. Oke, udah beres untuk lesor. Kemudian kita masuk ke lisi. Nah, lihat ada perbedaan nih antara perhitungan lesor dan lisi. Perbedaan. Oh, belum. Di sini masih residual 0 ya. Ini masih residual 0, jadi belum ada perbedaan. Oke. Sama seperti biasa, tentukan dulu present value annuity due-nya. Ini kan udah ketahuan ya pada saat menghitung lesor. Kemudian, nah, yang perlu diketahui adalah kalau lesor itu menghitung dari fair value. Kalau lisi menghitung dari rental payment-nya. Nah, misal nih, si lesor, nih rental payment yang sudah kami hitung adalah sebesar 167. Oke, lisi, oke, 167. Dari 167 berapa ya yang harus menjadi kewajiban untuk kita? Nah, lisi menghitung 167 dikali 3,5 dari present value annuity due. Kali, ternyata 600 juta hasilnya. Oke, berarti cocok. Nah, gitu. Itu sudut pandang dari lisi. Seperti itu, teman-teman. Kalau lisi itu sudah mengetahui duluan, sudah mengetahui terlebih dahulu nilai si rental payment-nya. Kalau lesor mengetahui lebih dulu fair value-nya. Itu baru rental payment-nya. Ini kalau di lisi rental payment dulu baru fair value. Gitu. Atau yang bakal jadi kewajiban untuk si lisi. Seperti itu, teman-teman, cara menghitung. Oke. Karena enggak ada nilai residual, berarti kewajiban yang di lisi itu sama dengan lesor. Sama. Berarti perhitungan amortisasi leasingnya juga sama. Ini sama seperti biasa ya. 34 itu dapat dari 432 dikali 8%. Oke, ini juga sama dikali ini. Ini 12 juta dikali 8, 155 dikali 8%. Nah, yang membedakan lagi nih di antara keduanya. Kalau di lisi itu kan menghitung Strickland method, biaya penyusutan. Lah, kok lesor nggak menghitung biaya penyusutan? Nah, kenapa? Karena balik. Lesor itu menganggap si yang dia dagangkan itu adalah sebuah barang dagang. Inventory. Artinya current aset. Jadi nggak ada perhitungan depresiasi aset tetap. Karena dia menganggap ini sebagai aset lancar. Sebagai inventory. Tapi si Lisi itu menganggap bahwa yang saya terima itu adalah bukan aset, bukanlah sebuah aset lancar, tapi aset tetap. Gitu. Makanya dia melakukan amortisasi. Gitu. 150, 600 dibagi 4. 4 tahun kan di soal. Nih. Kebetulan nilai list sama
jangka waktu lease dengan jangka waktu si umur ekonomis aset itu sama 4 tahun. Jadi bagi aja 4 tahun. Gitu, teman-teman. Kalau misal umur ekonomis Kalau misal umur ekonomis atas aset itu sebesar 4, kemudian lease-nya hanya 2 tahun, lisi harus menghitung membagi dengan 2 tahun, bukan 4. Karena dia mengikuti si jangka waktu lease ini. Gitu, teman-teman. Oke. Kemudian jurnalnya. Nah, kita bedain aja ya. Nah, oke. Biar gampang. Di tanggal 1, si lisi. Ingat ini lisi, ini lesor. Oke. Tanggal 1 kan, dia menerima nih buah hak atas penggunaan aset besar 600 juta. Gitu. Maka dia punya kewajiban untuk membayar list itu. Nah, tapi di awal tahun si harus bayar dulu di awal pembayaran tahun. 167 juta. Makanya si lessor menerima kas 167 juta juga. Nah, masuk ke hapus dulu. Nah, pembatas ya. Kemudian penyesuaian akhir tahun. Tahun 2022. Nah, si lisi itu mengakui bahwa ternyata bunga yang jalan yang menjadi kewajiban kita itu sebesar 34 juta. Ya kan, 34 juta. Gitu. Makanya ini juga mengakui 34 juta. Nah, teman-teman perlu ada insight lagi nih. Tambah. Ini dulu yang bunga ini, akun-akun bunga ini itu bukanlah sebuah akun resiprokal. Akun resiprokal itu adalah akun yang saling berkaitan antara keduanya. Karena ini hanyalah pengakuan bunga atas fair value, bukan pengakuan bunga atas transaksi yang terjadi dari kedua belah pihak. Seperti itu. Contoh akun resiprokal yang terjadi adalah seperti ini. Nih. Sama kan? Ini saling apa ya? Karena ada kejadian menjual, maka dia harus membayar gitu. Case ini diterima oleh siapa ya? Ya lessor gitu. Makanya Ilisi mengeluarkan 167, si lessor menerima 167. Gitu ya. Si lisi mengakui kewajiban 600 juta, si lessor mengakui kewajiban atas lisi sebesar 600 juta. Gitu, teman-teman. Nah, depresiasi ini juga merupakan sebuah akun resiprokal. Sorry, bukan akun resiprokal karena nggak ada hubungannya dengan lessor. Ini hanya pengakuan aja atas depresiasi penurunan nilai atas aset. Gitu. 157 juta. Jadi nggak masalah kalau kalau nilai bunganya beda. Nanti kalian bakalan ketemu pasti nilai bunganya beda antara di lisi dengan di lessor. Karena jangan khawatir, itu bukan akun resiprokal, tapi hanya mengakui fair value atas present value atas bunga yang harus emang diakui pada tahun tersebut gitu. Oke. Ini jurnal 2023. Nah, list cash liability di awal tahun seperti biasa dia harus membayar lagi kan 167 juta, otomatis lessor menerima 167 juta. Di akhir tahun ada penyesuaian atas si bunga yang menjadi beban. Kemudian lessor juga menghitung penyusutan atas bunga yang harus diterima, pendapatan bunga. Kemudian depresiasi hanya dicatat oleh si lisi, 150 dari ini. Oke, itu teman-teman. Itu untuk finance list. Nah, apa yang membedakan? Udah kan? Kalian udah tahu ya?
ada depresiasi di list, di lessor nggak ada depresiasi karena pengakuan atas aset itu sebagai aset lancar. Kemudian perhitungannya juga list dimulai dari rental payment, annual rental payment, kemudian lessor dimulai dari fair value atas list aset itu. Itu teman-teman. Oke, kemudian straight line method ada di list, di lessor nggak ada. Itu bedanya list dengan lessor. Ini finance ya. Kemudian kita masuk ke operating list. Nah, teman-teman ada satu penjelasan lagi. Nah, penjelasan lagi. Tadi kan di awal saya sempat bahas ya, bedanya operating dan finance itu apa. Kita bahas di sini. Finance, operating. Finance list dengan operating list. Nah, keduanya sama-sama memiliki sifat, ada yang garansi, ada yang garansi. Ini juga punya garansi, ini juga punya ungaransi. Keduanya juga sama-sama memiliki expected value. Ada juga yang unexpected value. Ada yang expected, ada yang unexpected. Expected, unexpected. Nah, jadi itu bercabang, teman-teman. Nah, kalau di finance list itu si sorry. Kalau di finance list, perbedaan antara keduanya ini hanya berlaku di lessor. Di lisi berlaku atau enggak? Enggak berlaku. Dia hanya berlaku di lessor. Finance ataupun operating itu enggak masalah buat list. Perhitungannya tetap sama seperti ini. Seperti ini. Gitu. Tetap sama seperti ini. Mau bagaimanapun, entah itu lessor mau anggap itu finance ataupun operating, ya si lisi enggak peduli. Itu urusan lessor gitu. Kenapa harus urusan lessor? Kenapa? Karena dalam suatu laporan keuangan, lessor itu harus benar-benar menentukan mana yang harus menjadi list, mana yang harus menjadi finance list atau operating list. Gitu, karena ini berdampak dengan laporan keuangan. Gitu. Nah, apa yang membedakan pertama dari jurnal? Nah, jurnalnya itu Nah, jurnalnya itu untuk si finance list. Si finance list itu dia kan mengakui fair value ya. Nah, dia mengakui fair value atas si nilai aset. Kemudian dia juga mengakui rental payment atas nilai aset. Dia juga mengakui bunga yang berjalan, mengakui bunga. Gitu. Kemudian mengakui COGS atau cost of goods sold. Nah, bagaimana dengan operating? Operating itu dia nggak mengakui COGS, dia nggak mengakui fair value, dia nggak mengakui bunga. Pokoknya hanya mengakui rental payment aja. Ini perbedaan yang signifikan karena lihat ya, ini dari transaksi ini aja udah banyak nih yang mempengaruhi laporan keuangan. Mulai dari COGS, ada ketika dicatat akan mengurangi si laba, gitu. Sementara rental payment nggak mencatat COGS, makanya dia nggak mengurangi laba, gitu. Itu suatu hal signifikan yang perlu diperhatikan oleh si lessor. Sementara lisi yang nggak peduli mau itu operating atau finance, dia tetap menghitung dengan cara dia sendiri. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal mengenai operating list. Oke.
Oke, soalnya sama seperti biasa ya, yang saya buat ini cuman ada bedanya aja. Teman-teman akan lihat bedanya di sini. Di rental payment-nya, di lama kontrak list dan umur ekonomis. Kemudian umur kontrak list sama ya, 4 tahun, yang membedakan umur ekonomis saja. 6 tahun. Kemudian harga perolehan. Harga perolehan sama sama ya. Garis lurus, oke sama. Yang membedakan hanyalah rental payment dengan umur ekonomi. Di sini dia mengatakan bahwa nah ini nilai residual pada list sebesar 122. Ini dia punya residual, sementara di finance tadi contohnya nggak ada ya. Nah ini bukan berarti si finance nggak punya nilai residual, tapi di contohnya aja ini. Dia contohnya nggak punya nilai residual. Video operating ada nih contohnya. Kita bahas. Anggaransi. Nah, sama yang saya bahas tadi. Anggaransi. Ini. Ini. Nah, bedanya garansi dengan anggaransi itu akan mengaruhi pencatatan atas loss. Kalau dia garansi, itu pasti ada expected. Ada juga unexpected. Oh ya, ini anggaransi nggak ada expected dan unexpected, ini juga nggak ada. Yang ada di garansi aja. Oke, di garansi expected dan unexpected, di garansi nggak ada. Nah, apa sih ini duanya? Kalau expected lebih gede daripada garansi, itu dari list full mengembalikan si barangnya di akhir kontrak gitu. Kalau expected yang lebih kecil, expected yang lebih kecil daripada garansi, maka salah satunya harus mencatat loss, entah lessor atau leasing. Journal loss. Bagaimana kalau unexpected? Leasing mencatat sepenuhnya loss. Itu teman-teman. Perbedaan kalau anggaransi. Nah, kalau anggaransi itu hanya dihitung nilai residual hanya dihitung oleh si lessor. Leasing nggak perlu hitung nilai residual, nggak perlu. Tapi kalau garansi, lessor itu menghitung nilai residual, leasing juga menghitung nilai residual. Jadi sama-sama. Tapi kalau di garansi, hanya lessor aja yang hitung, leasing nggak ngitung. Seperti itu teman-teman. Dan kita masuk ke contoh soal. Nah, lessor nih. Sama seperti biasa, ada present value annuity due, itu karena bunga implisitnya 8%, periodenya 4 tahun sama. Nah, yang membedakan ada ini nih, si present value. Present value ini, perhitungan present value untuk menghitung si nilai residualnya. Gitu. Nah, berapa sih nilai residual atas 120 juta ini? Ini kan sama ya konsep present value ini adalah 120 juta di 4 tahun yang akan datang. Makanya kita narik si 120 juta ini ke sekarang. Itu berapa nilainya? Ternyata dapat 88 juta. Gitu, ya kan? Gitu. Makanya dikaliin present value dikali 120 juta. Ternyata bunga bunga yang 120 juta di 4 tahun yang akan datang itu senilai 88 juta di tahun sekarang. Gitu. Nah, ternyata setelah dihitung-hitung fair value atau nilai yang harus diterima nantinya itu hanya sebesar 51.511 juta. Gitu. Berarti ada ini kan? Ada apa ya? Ada minus nih. Ya kan di akhir. Nah, walaupun ada minus, sayangnya di konsep anggaransi itu si lessor ataupun leasing nggak berkewajiban untuk mencatat
loss-nya, gitu. Tapi ketika garansi, itu baru si lessor dan lessee punya kewajiban untuk mencatat loss-nya. Sebesar berapa loss-nya? 120 juta ini kan. Nah, ini nih di tabelnya, yang merah-merah nih. Gitu. Jadi ada tambahan setahun sedikit untuk membuat si nihil. Tuh. Itu teman-teman. Kemudian, nah di sini dia tetap mencatat mengakui fair value, makanya ada tambahan harus 120 nih. Gitu. Tapi kalau di leasing nanti nggak ada, dia hanya matok di sini, nilai yang diberikan oleh si lessor. Nah kemudian udah tahu kan, kita udah tahu nih berapa lease yang akan diterima nantinya dari leasing. Maka lessor dari 511 juta itu menghitung berapa annual rental payment-nya. Nah, jadi annual rental payment-nya bagi aja dengan present value annuity-nya 3,5. Itu dapat 143 juta. Nilai ini akan diberikan kepada si leasing. Nih, ini nilai yang harus kamu bayar setiap tahun. Sudah include dengan bunga ataupun biaya eksekutori. Seperti itu. Kemudian, oke, sama seperti biasa. Si lessor sini pokoknya fair value ya. Jangan tulis nilai yang harus diterima, tapi fair value atas list asetnya. Seperti itu. Kemudian, nah ini yang membedakan karena ada nilai residual maka ada tambahan tahun di bawah. Ada tambahan nominal juga. Kemudian harga perolehan aset. Nah, itu sebesar 450 juta. Nah, perlu diketahui lagi. Tadi kan di finance list, si lessor itu nggak wajib untuk apa ya, mengakui si beban depresiasi. Karena di sini, di finance list itu, oke. Karena di finance, itu dia mengakui sebagai aset lancar. Lessor mengakui sebagai aset lancar. Tapi kalau di operating, lessor mengakui si aset yang disewakan itu sebagai tetap. Makanya ada penyusutan nih. Ada penyusutan setiap tahun. Penyusutan. Gitu. Nah, kalau di finance juga, dia kan tadi mengakui ya. Mengakui nilai jual dan harga pokoknya berapa. Tapi di sini enggak, dia enggak mengakui itu. Enggak mengakui pendapatan sales revenue. Dia enggak mengakui itu, enggak ada COGS juga. Gitu. Jadi dia hanya tahu hanya menjurnal berapa yang diterima atas rental payment. Rental payment kan 143 ya tadi. 143. Gitu. Dia hanya menerima ini, hanya menjurnal ini gitu. Nah, ini perlu diketahui di awal kan dia menjurnal unearned lease revenue. Artinya si lessor mempunyai kewajiban mendapatkan pendapatan tapi belum menyelesaikan si kewajibannya. Makanya dia tulis unearned. Unearned itu bukan akun poin 4 tapi akun 2. Akun liabilitas, bukan akun pendapatan. Itu makanya di akhir kewajibannya dikurangin, di akhir tahun ya, kewajibannya dikurangin, list revenue-nya diakuin. Gitu. Jadi list revenue akan diakui di akhir tahun, bukan di awal. Nggak seperti finance list. Gitu, gitu teman-teman. Ini 143 rental payment, nah sama 2022 sama 2023 sama. Karena yang diakui itu aja. Apalagi ini penyusutan garis lurus. Nah kemudian ini tambahan kelewat untuk bebannya si lessor itu book value atas aset yang diberikan kan harus 450. Di finance kan si lessor itu pada finance list si lessor nggak menghitung depresiasi. Lessor akan menghitung depresiasi ketika dia menjalankan operating list.
karena dia mungkin sebagai aset tetap. Nah, book value yang diakui yang menjadi dasar untuk pengurangan adalah harga perolehan atas aset tetap itu, gitu. Nah, dan yang jadi eh, pengurang, bukan pengurang, yang jadi rate tarif untuk depresiasi itu diambil dari umur ekonomis. Umur ekonomis atas aset, bukan umur ekonomis list, gitu. Bukan list, tapi aset. Coba lihat di soal. Ini aja. Nah, nah di soal kan umur ekonomis asetnya 6 tahun ya. Ini aja. Nah, 6 tahun kan? 6 tahun. Sementara jangka waktu listnya 4 tahun. Iya kan? Ada perbedaan nih. Gitu. Kayak yang diakui oleh si lesor umur ekonomis. Tapi konsep aset tetap kan gitu ya. Harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis yang ditetapkan oleh perusahaan. Gitu teman-teman. Bukan yang ditetapkan oleh list. Oke. Kemudian ini lesor udah beres. Kita masuk ke lisi. Nah, masuk ke lisi atas operating list. Lihat ya, sama kan? Kita menghitung dulu si present value annuity. Kemudian yang kita dapat info dari si lesor ternyata rental payment kita harus 143. Nah, berapa sih yang harus jadi kewajiban kita atas 143 ini dengan rate implisit 8%? Nah, ternyata Lisi mengetahui dan menghitung ternyata hasilnya 511. Nah, itu sama ya. Karena si rental payment ini didapat dari informasi lesor. Itu namanya capitalized amount. Nilai yang menjadi harus dikapitalisasi. Karena konsep kita kan funding ya, pendanaan. Oke, kemudian nah, teman-teman akan melihat nih, ada suatu perbedaan. Tadi kan nggak ada perbedaan ya antara tabel amortisasi list dengan tabel amortisasi lesor. Tapi ketika ada nilai residual, maka akan muncul perbedaan. Karena basis untuk menghitung amortisasi list yang digunakan oleh lisi itu basisnya adalah ini, nilai dikapitalisasi atas perhitungan rental payment. Gitu. Karena ini garansi, berarti si lisi nggak ada kewajiban untuk menghitung berapa nilai residual. Dia hanya nerima rental payment aja berapa gitu. Karena ini garansi. Soalnya kan garansi ya. Ini garansi residual value. Jadi dia nggak peduli lah gitu. Bukan nggak peduli tapi nggak harus menjadi penentu dalam perhitungan. Kemudian, nah tapi lesor, kalau lisi mencatat nilai kapitalisasi, lesor mencatat nilai wajar atas list itu 600. Ingat ya, beda ya basisnya. Basis di sini 511, basis di sini 600 juta. Otomatis perhitungan atas interest expense itu berbeda dengan interest revenue yang akan diterima oleh uh, si lesor gitu. Karena tadi waktu di finance list itu kan bunga yang ada di list itu sama dengan bunga yang ada di lesor. Nah, tapi ketika ada nilai residual nih di operating list, itu akan membedakan. Ada perbedaan perhitungan bunga. Karena basisnya beda 511 dengan 600. Gitu, teman-teman. Tapi pada akhirnya sama kok. 143. 43. Gitu. Nah, apakah lisi harus membayar 120? Enggak. Karena itu garansi. Kecuali dia garansi, maka lisi harus mengakui 120 sebagai loss. Gitu. Oke. Lanjut. Lisi sama aja perhitungannya sebenarnya dengan di finance.
karena lease itu nggak peduli apakah operating atau finance. 511 itu diambil dari ini, capitalized amount-nya 511. Kemudian umur ekonomisnya 4 tahun diambil dari umur ekonomis si leasing, sama seperti di contoh finance lease tadi. Otomatis jurnalnya juga sama ya. Right of use asset, dia menerima hak atas penggunaan aset sebesar 511 capitalized amount. Kemudian dia membayar kewajiban pertama 143 juta. Ya kan? Nah, sama seperti biasa. Di akhir tahun dia menyesuaikan bunga dan depresiasi aset list. Itu juga di 2023 sama. Kalau nggak mau percaya, kita scroll up lagi. Nah, sama ya. Tuh. Ini sebenarnya 600 capital amount ya. Karena ini capital amount. Karena sama aja. Ilisi juga nggak menghitung nilai residu karena anggaransi. Sedangkan di finance itu nggak ada nilai residu. Jadi nggak ada anggaransi atau garansi. Gitu teman-teman. Jadi untuk lisi nilai basisnya ini bukan basis dari fair value atas list aset, tapi fair value atas capitalized amount yang dihitung dari informasi atas rental payment yang didapat oleh lessor kali dengan present value unit. Habis pembahasan. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa mengerjakan dengan baik, paham. Dan kalau ada yang ditanyakan, silakan aja langsung ke privat WhatsApp atau di grup. Sekian dari saya. Terima kasih.